Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, yang paling utama kita marilah pada saat ini juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertahmid mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sampaikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucap assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian bersolawat kepada beliau dengan kita mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak lupa juga kita beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucap astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian pada kajian ini kita buka dengan ber-Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Sayyidina Rasulullah. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bagian yang ke-13 sesuai dengan harinya. Kita dalam bulan Ramadan ini kita hari yang ke-13. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, yang artinya pada puncaknya kita mohon bimbingan jalan yang lurus. Jalan yang apa? Jalan yang lurus yaitu jalan kenikmatan, karena siratal ladzina an'amta 'alaihim yang tidak salah lagi adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Berarti kan kita mohon jalan nikmat. Nah, nikmat yang tertinggi juga sudah disampaikan adalah pertemuan dengan Tuhannya. Nikmat yang tertinggi adalah pertemuan dengan Tuhannya. Sudah disampaikan juga kalau sudah bertemu dengan Tuhannya maka kita akan tahu nikmatnya, sehingga tidak ukur terhadap niat. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa ada pertemuan dengan Tuhannya? Pada kesempatan ini saya sampaikan Allah memberitahu kepada kita di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, itu kita bisa pelajari di rumah, yang tidak lain artinya katakanlah, maksudnya katakanlah Muhammad bahwa aku ini adalah manusia biasa.
Kul innama basarun mislukum yuha, bahwa aku adalah orang biasa. Illa yar anamaina hukum illa wahid, itu yang telah diwahyukan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu menyebutkan bahwa kalau ingin bertemu pada Tuhan itu kepada Tuhan yang Maha Esa, selain itu bukan. Yaitu yang dipertuhankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus wa man kana yarju liko irobbihi, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka ditunjukkan ada dua. Satu, man ngamilan soliha, yaitu beramal soleh. Kemudian yang kedua adalah walatuk syrik bil rabbih ahada, wala yusrik bi rabbi, tidak musyrik atau menyekutukan Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu berarti kita apabila mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, yaitu nikmat yang tertinggi, kita pertama melakukan amalan solihah. Si amalan apa? Ya, sholatlah. Karena di sholat juga kita akan mendapatkan kenikmatan yang tertinggi dari ramuan-ramuan sholat. Kemudian jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun atau bermusyrik-musyrik dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang jadi pertanyaan adalah ini adalah musyrik atau menyekutukan, yang kadang kita terjebak karena musyrik itu atau syirik itu ada tiga. Ngerti nih kur syirik sing paling gede, syirik sing nyata, sing gambaran orang buku gambaran, nggak pandangan utama ya kita menganggap benda itu keramat, itu dianggap musyrik. Najis ini kalau dulu itu juga musyrik. Hanya itu, tapi ada musyrik atau syirik yang paling halus, yang sebetulnya itu masih syirik tapi tidak disadari atau tidak diketahui. Nah, ini perlu belajar tentang syirik. Kemudian tentang pertemuan dengan Tuhannya, Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira sudah tahu apa belum Tuhan yang Maha Esa? Tuhan itu Esa dengan kita, sudah tahu apa belum? Kalau belum tahu, itu yang jadi pertanyaan. Itu kita perlu belajar tentang keesaan. Berarti kan belajarnya apa yang menjadikan kesyirikan, yang mempertuhankan Tuhan yang lain selain Allah, dan keesaan. Esa itu apa? Nah, itu perlu belajar. Karena pertemuan dengan Tuhannya ketika masih ada kesyirikan, itu tidak akan bertemu, tertutup, terhijab oleh kesyirikan yang namanya mempertuhankan selain Allah. Tidak akan bertemu jika tidak melakukan amalan solihah, beramal soleh. Arep ketemu priye wong tahu sholat, gampangannya kayak gue. Arep ketemu kepriye masih tertutup oleh sesuatu, maka tidak akan bertemu dengan Tuhannya.
mana mungkin bisa mencapai dengan kenikmatan yang tertinggi. Ya, begitu ya. Berarti kita mencapai kenikmatan yang tertinggi tentang pertemuan dengan Tuhannya. Makanya ada beberapa ayat ya, 2 ayat kalau tidak salah di Fussilat 54 itu, kalau orang yang masih dalam awam itu disindirkan bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhannya. Nah, jadi manusia itu ragu tentang pertemuan dengan Tuhannya. Itu kalau masih terlalu awam. Tapi kalau sudah merek-merek di dalam keimanan, oh ya penting ya tentang pertemuan dengan Tuhannya. Itu ditunjukkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kan jelas, berarti Allah kan nggak dolim. Angger pada ragu-ragu, caranya neng ayat 110 surat Al-Kahfi, yaitu dengan 2 cara. Satu, melakukan amalan solihah, dan yang kedua, tidak menyekutukan Tuhan yang Maha Esa. Jadi berwedok, tapi tentang Esa ya harus tahu, tentang kesyirikan juga harus tahu. Berarti loro itu belajar yang harus privat. Nah, dengan demikian kita akan mencapai kenikmatan yang tertinggi, yaitu kita bisa bertemu dengan Tuhannya. Orang khayalan bertemu dengan Tuhan yang baju kasmati, kepriwe ketemu musik orang ngerti. Itulah yang namanya kenikmatan dengan terang benderangnya hati, sudah bisa memandang Allah, tahu alamatnya terang benderang, di mana kita berasal, kita akan kembali. Ora ragu-ragu aku main di, ya itu nikmatnya yang tertinggi. Dan disitulah kita dalam kehidupan bisa merasakan nikmatnya Allah, surganya Allah. Kalau belum bisa merasakan nikmatnya Allah, berarti kita masih bisa mengkufuri. Wis dhewe nikmat si kufur bae. Sing didambakan surga, dewi surga kufur. Berarti orang ngerti surga. Itu kan jadi masalah kan seperti itu. Jadi kalau mendapatkan surga harus tahu surganya sebenarnya apa. Nah, dengan demikian dalam doa yang dibaca surat Al-Fatihah, kita melakukan bacaan surat Al-Fatihah dari bismillah atau basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sampai dengan amin. Di situ sudah seperti ramuan agar kita mencapai kenikmatan yang tinggi, sehingga kalau sudah selesai kita akan mendapatkan. Nah, kalau belum mendapatkan, makanya kita disuruh untuk mengkaji ulang dalam sholatnya. Karena dengan rumus 2 tadi, dengan rumus satu menjalankan atau amalan solihah, kemudian jangan menyekutukan. Nah, ketika kita baca basmalah, benar apa kita harus merasakan bahwa basmalah ini yang kita lakukan adalah atas nama Allah, apa anak maunya sendiri, kan seperti itu. Kemudian dalam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita benar-benar harus merasakan bahwa segala puji bagi Allah itu sudah benar-benar kita
sadari apa belum, kita lakukan apa belum. Segala puji untuk Allah apa untuk dirinya sendiri. Kalau masih untuk sendiri ya berarti masih mendolimi Allah, termasuk masih menduakan Allah. Wong dong sing dipuji Allah, kau dipuji wong liya, itu termasuk menduakan. Makanya itu masih dalam lingkaran bermusyrik-musyrik, bersirik-sirik, terhijab untuk bertemunya dengan Allah. Kemudian dengan Maliki Yaumiddin, Tuhan seluruh alam. Nah, sampainya dengan mencapai kenikmatan yang tertinggi, kita bisa merumuskan bahwa sholat itu sebetulnya adalah ramuan untuk mencapai, kalau obat itu ramuan untuk mencapai kenikmatan. Berarti Allah dalam mewajibkan atau menyuruh sholat kepada kita itu berarti kepentingan Allah apa kepentingan diri kita? Ya, kalau digaji seperti itu kan berarti kita supaya melakukan sholat kan berarti untuk kepentingan diri kita. Kalau mau selamat mencapai kenikmatan, lakukan sholat. Makanya kalau dulu kan ada yang berkata sholat itu sholat gue kan wajib dewek kan, seperti itu dulu. Saya pernah mendengar seperti itu. Sebetulnya itu benar tapi terlalu benar, karena wajib dewek angger dalam arti tanda kutip. Kalau ingin selamat, kalau ingin mencapai kenikmatan di sholat. Wong kepengin dora, makanya dia tidak melaksanakan, tidak mewajibkan. Jadi Allah itu memberikan petunjuk supaya kamu mendapatkan kenikmatan, lakukanlah sholat, karena di dalam sholat itu adalah ramuan-ramuan yang menuju kamu mendapatkan kenikmatan. Artinya Allah kan nggak dolim. Sholat itu bukan kepentingan Allah. Kita sholat saja, kita sholat ya Allah tetap maha besar, maha melihat dan sebagainya. Kita tidak sholat, Allah tidak kurang maha besarnya, maha melihatnya, tetap bisa melihat. Kalau bisa kita tidak sholat, maha melihatnya Allah menurun, maka kita bisa bermaksiat di dalam kegelapan yang kira-kira Gusti Allah orang ngerti. Tapi walaupun kita tidak melakukan sholat, melakukan amal kebajikan, atau kita lagi maksiat, Allah tidak tahu. Nah itu berarti sholat itu untuk Allah. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita selamat. Maka kita dikatakan diwajibkan untuk sholat. Tapi yang dinamakan kewajiban adalah agar kamu selamat. Jika tidak ingin selamat ya tidak melakukan. Artinya yang melakukan itu yang membutuhkan. Jadi Allah tidak dolim. Jadi suruh sholat artinya kita supaya selamat. Itu dari bacaan Al-Fatihah saja sudah kita menemukan bahwa Allah tidak dolim, memerintahkan kepada hambanya, kepada kita agar kita selamat, maka lakukanlah sholat. Sholat itu untuk diri kamu, bukan untuk Allah. Artinya dalam mewajibkan sholat itu wajib dilakukan untuk kamu agar kamu selamat. Bolak-balik kan seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Syarif ya Rasul.
Sekali lagi mari kita bersyukur dengan bertahmid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.